Kali ini saya akan berbagi pengalaman tips bagaimana mengendalikan tikus di sawah. Ya, ini memasuki musim tanam pertama di tahun ini. Kita sering mendengar banyak tikus mengganggu pertanian, mengganggu para petani dan seringkali menjengkelkan. Dan dari serangkaian penelitian yang coba saya baca, saya ringkas di dalam negeri maupun di luar negeri, pada dasarnya tikus itu sulit untuk dikendalikan, untuk dibasmi, apalagi dengan berbagai macam alat mekanik maupun diracun. Nah, ini yang mendasari apa yang kemudian saya lakukan secara alami adalah satu, tetangga yang mencoba meracuni malah dihabiskan. Lalu ada juga yang menangkap dengan apa namanya, alat penjebak atau bahkan gropiokan. Itu ya hanya sebentar dampaknya, tapi dalam fase yang tahapan lebih lama itu seringkali tetap mengganggu. Nah, hal yang perlu diketahui dari beberapa penelitian yang saya baca, tikus itu memiliki sifat pendendam. Jadi ketika diganggu dia justru akan melawan dengan cara merusak langsung atau malah beranak secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya. Ini bentuk dari dendam tikus. Dan perlu diketahui tikus itu punya kemampuan mungkin otak ya, itu kepintaran yang sangat tinggi dibanding makhluk yang lain. Nah, ini juga sehingga seringkali tikus itu tidak pernah salah dua kali. Artinya kalau dia dijebak atau diracun dan ketahuan racunnya tidak mematikan, maka dia dan rombongannya tidak akan terganggu. Ini dasar-dasar. Kemudian tikus juga punya kebijaksanaan, ya, artinya kalau populasinya sudah melampaui dan ketersediaan pangan tidak memadai, maka tikus-tikus itu akan diusir. Seperti saya pernah menjumpai di salah satu di Nusa Tenggara Timur, ketika sedang menyeberang dari Sapai ke Labuan Bajo, itu mendengar cerita petani nelayan yang menangkap tikus, dua perahunya penuh. Ini pertanda tentu sebagai bentuk tikus keluar dari daerah-daerah kering, karena waktu itu bulan-bulan Juli. Nah, prinsipnya pengendalian tikus secara alami ini, satu, ya kita tahu bahwa tikus itu juga makhluk Tuhan yang butuh hidup, itu penting. Nah, tetapi kita perlu memastikan bahwa tikus itu tidak berkembang biak lalu kemudian mengganggu. Maka hal yang mendasar bagi prinsip pengendalian secara alami ini adalah kita harus punya sikap berteman, dan dalam kepercayaan Jawa lebih dekat dengan alam, itu tikus itu bahkan punya nama khusus, yaitu Den Baguse. Ya, sebentar, ini ada yang mau ikut. Nah, di dalam kepercayaan Jawa, tikus itu punya nama Den Baguse itu sebagai bentuk penghargaan, ya, bahwa tikus itu seringkali dalam mitosnya ada yang memimpin. Nah, beberapa cerita rakyat itu seringkali ada yang kemudian pemimpinnya itu sangat berani dan dia merusak ketika ada gangguan. Nah, prinsip kita bersahabat, maka di awal musim saya biasanya satu itu memberi makan. Apa makanannya? Apa sih yang kita punya, misalnya apa gabah, apa ubi, apa nasi. Dan itu sebenarnya lebih ke simbol. Jadi di 4 pojokan di lahan kita itu diberi makanan. Sebenarnya cukup sekali di awal persemaian atau di awal tanam.
atau sesekali ketika menengok ya bawakan, terutama di sore hari. Nah di pojok-pojok itu dikasih makanan berupa nasi atau apalah roti, tapi memang niat kita itu tidak meracun ya, jadi kita memberi makan. Kemudian eh, setelah itu kita juga bisa mengucap dengan batin maupun dengan kata-kata. Intinya ini makananmu saudaraku tikus dan baguse begitu. Jagalah padi dan sawahku. Semoga semua menjadi berkah untuk kehidupan ini. Cukup itu, sangat simpel, dan nanti saya tunjukkan bagaimana makanan itu kita taruh di lahan. Ya, saya kira itu secara prinsip sangat sederhana dan ini sangat efektif, selama ini sangat efektif. Bahkan dalam pengalaman saya, tikus itu sampai membantu saya mengambil keong. Jadi keong itu setiap hari, setiap pagi saya jumpa itu di pematang, tapi isinya sudah dimakan tikus. Dan anak saya juga pernah ikut ya menyaksikan bagaimana tikus yang sampai membuat rumah di lahan saya. Dan nyatanya ubi madu yang saya tanam satu pun tidak dimakan. Iya. Ini ada yang ikut ini. Iya, enggak apa-apa, iya. Nah, itu gambaran sangat simpel. Silahkan memberikan tanggapan dan mungkin bila nanti mau dicoba saya bisa membantu. Silahkan memberikan catatan, dan jika video ini bermanfaat silahkan subscribe maupun di share. Dan salam untuk para petani, mari kita ciptakan hasilkan hasil pertanian yang ramah dengan lingkungan, karena saya sendiri bertani secara alami agar alam, lingkungan, dan juga bahan pangan yang kita makan ini menjadi sehat. Sehingga kalau di istilah Jawa itu mugi rahayu mulyani jagat, agar seluruh kehidupan ini menjadi bahagia seperti saudara kita yang Buddha itu, semoga seluruh makhluk berbahagia. Oh iya, satu hal yang penting, seringkali ini menjadi sebuah simbol. Kita bisa membuat bilah kayu kayak bambu itu. Kalau saya menggunakan bambu wulung itu kita pecah, lalu kita mungkin selebar inilah. Panjangnya kalau saya biasa menggunakan angka genap, misalnya 99, bukan genap, angka secara khusus ada hitungannya lah itu. Lalu di ujungnya kita buat lep tajam, tidak perlu setajam bambu runcing itu. Dan ini kalau dalam keyakinan Jawa itu, ini sebagai tongkat gembala. Jadi dia akan menjaga lahan kita, dan hama penyakit tanaman sawah itu akan tahu bahwa sawah ini dijaga, sehingga akan panen maksimal. Dan bambu ini diletakkan di pintu masuk air bagi yang irigasi, atau di ujung depan muka, di bagian muka, di mana sering terjadi ketika kita ke sawah itu melalui pintu paling depan halaman sawah kita. Dan ini bilah bambunya saya tancap di pintu air masuk dari lahan sampai ke sana. Di setiap pojok nanti saya beri makanan seperti ini untuk den baguse tikus, agar tidak mengganggu tanaman Dewi Sri Mentik Wangi yang sedang saya tanam secara alami tanpa pupuk kimia maupun pestisida. Semoga semua menjadi berkah.
seperti ini saya berikan di pojok sawah tanaman padi saya. Ini terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih.